Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Sandi. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Welcome to my channel. Dan buat teman-teman yang sudah setia ya, menunggu tayang video kali ini ya, saya ucapkan terima kasih atas penantiannya. Dan oke, kita lanjut gitu ya. Di pertemuan kali ini gitu ya, kita akan membahas cara membuat tabel di Word. Oke. Nah, oke, di part ini kita akan belajar cara membuat tabel ya atau tabel di Word gitu ya. Yang dimana biasanya tabel ini fungsinya lebih mudah dibuat di Excel, tapi bukan berarti kita tidak bisa membuatnya di Word ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang gimana caranya? Oke. Pertama, cara kita ini ada di menu Insert ya, di menu Insert, dan di sini ada nih namanya tabel ya, table ya, tabel. Nah, ini ada fiturnya ya, ini ada add a table. Nah, tabel ini ya, ini ada nih, di sini ada kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak ini ialah sebuah template ya, template kita mau buat berapa kolom, mau buat berapa baris gitu ya. Nah, di sini ada templatenya gitu, yang dimana 10 kolom dan mentoknya di sini 8 baris gitu ya. Nah, ini bawaan untuk template-nya ada 10 kolom ya. Kemudian ada 10 kolom dan 8 baris. Nah, ini mentoknya kalau kita menggunakan template ini. Nah, terus gimana nih kalau misalkan kita mau buat tabelnya lebih banyak gitu ya. Nah, cara ini kita pilih insert table nih, insert table. Oke, nah di insert table ini ada nih keterangannya. Ini ada table size, kemudian ada number of column ya, column, number of column. Nah, di kolom ini gitu ya. Ini kita atur kita mau buat berapa kolom ya tabelnya. Kemudian ini ada number of row ya. Rows ini berarti kita mau buat berapa baris ya. Tabelnya berapa baris. Ini misalkan nih kita buat 5 kolom, kemudian misalkan 20 baris gitu ya. Nah, ini biarkan aja jadi fix column width gitu ya, otomatis fit. Nah, kemudian sekarang oke. Nah, jadi ya ini tabelnya ya. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 kolom dan ada 20 baris gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian ini bisa kita edit gitu ya. Nah, misalkan nih ternyata ini kita isi dulu contohnya, nama, ada alamat, kemudian kota, kemudian ini jabatan. Nah, misalkan ini ada 5 kolom, ini terdiri dari nomor, nama, alamat, kota, jabatan. Nah, ternyata setelah kita buat 5 kolom, nah seharusnya nih di sini ada tempat tanggal lahir gitu ya, nomor, nama, tempat tanggal lahir, baru alamat. Nah, ini kita perlu apa? Perlu menambah sebuah kolom gitu ya. Nah, cara untuk menambah kolom caranya seperti ini. Kita klik kanan, pilih insert ya. Klik kanan, pilih insert. Nah, di sini ada nih. Ini ada insert column to the left, artinya kita membuat nambah kolom ke sebelah kiri. Kemudian ini ada namanya insert column to the right, berarti menambah kolom ke sebelah kanan. Nah, kemudian ini ada insert row above, kita menambah kolom, menambah baris di atasnya, atau ini insert row below, jadi kita menambah baris di bawahnya, di bawah ini gitu ya. Nah, kita misalkan kita butuhnya setelah nama ini, berarti kita pilih ya insert column to the right, kita buat kolom di sebelah kanan tuh ya, dia nambah ya. Nah, misalkan nih TTL, tempat tanggal lahir. Oke, nah itu cara untuk menambah kolom. Nah, begitu juga dengan menambah baris, sama gitu ya. Kita bisa menggunakan dengan cara misalkan nih di atasnya ini harusnya ada judulnya, ada ada judul tabelnya di atas ini. Maka kita harus menambah satu lagi barisnya. Kita klik kanan, kemudian di insert, ini ada nih keterangannya nih, ada insert row above, kita menambahnya di atas tuh ya, row above. Kemudian kalau kita pilihnya insert
uh, row below dan nambahnya ke bawah tuh, di bawahnya ya yang baru. Jadi kita klik kanan, pilih insert yang insert row above gitu ya. Jadi kita menambahnya di baris atas. Nah, misalkan nih di sini ada ininya, judulnya misalkan nih data mahasiswa, misalkan data karyawan PT Cinta Sejati. Iya, alumni Facebook biasanya. Oke, PT Cinta Sejati. Nah, ini untuk membuat judul ini harusnya kan ini harus fit dengan lebar kolomnya. Nah, jadi ini kita blok. Nah, ini kita gabung nih. Ini dari beberapa kolom kita gabung jadi satu. Dia satu menjadi satu. Nah, maka kita blok dulu. Nah, ininya. Oke. Kemudian klik kanan ya, kita pilih namanya merge ya, merge cell. Jadi itu menggabungkan sebuah sel gitu ya. Yang ini kan terdiri dari 5 ya menjadi satu. Oke, merger, kita gabung. Nah, ini sudah menjadi gabung nih sudah. Nah, ini tinggal kita rata tengah, Ctrl E. Nah, jadi ya. Ya, jadi tinggal kita bedain aja ya. Nih. Ini bisa kita perbesar teman-teman secara manual ya, dengan cara mengarahkan isi kursor ini ke tepian nih, ke tepian baris nih, antara baris satu dan baris kedua ya. Oke. Nah, oke seperti ini. Nah, ternyata ini kok nggak center gitu ya. Ini kan masih tengahnya sama, kiri kanannya sama ya, center, tapi atas bawahnya nggak center. Jadi ya, ini cenderung mepet ke atas. Nah, gimana caranya supaya dia di tengah-tengah? Nah, ini kita ke menu layout, bisa diblok dulu ya, diblok ke menu layout ya. Nah, sini ada nih, ada alignment, kita pilih yang ini ya, untuk dibuat like atau alignment center ya, dia buat di tengah-tengah. Oke. Nah, itu untuk perataan gitu ya. Nah, ini juga bisa kita rata tengahkan ini biar enak. Nah, oke. Itu di menambah kolom dan juga menambah baris gitu ya. Nah, dan kemudian kita ternyata mau ngebagi dua nih ya. Kita mau ngebagi dua, atau misalkan kita tambah, misalkan kita tambah ini, kita ganti aja, kita ganti misalkan jenis kelamin contohnya ya, jenis kelamin. Oke. Nah, ternyata di jenis kelamin ini ada lagi ya, ada subnya di bawah ini, ada laki-laki perempuan. Nah, di dalam sel ini ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan namanya split cell, kita bagi selnya. Kita ini kan dari satu menjadi dua ya, jadi dua kolom. Nah, jadi misalnya kita blok ya, dari yang kita gunakan dari sini kita blok sampai ke sini. Nah, kemudian di menu layout ya, kita gunakan namanya split cell. Nah, split cell ini kita bagi nih ya, split cell atau di sel di kolom ini gitu ya. Nah, ini ada number of column ya, number of kolomnya kita membuat di sel ini, kita mau ubah jadi berapa kolom gitu ya dalam ini. Nah, kita perlu 2 aja karena nanti untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian number of row ya, row-nya berarti 19, ini sesuai dengan tabel ini, maka kita pilih oke. Nih, jadi deh ya, dia sudah terbagi 2. Nah, misalkan nih untuk laki-laki dan ini perempuan, nanti misalkan laki-laki di checklist, ini checklist gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ini untuk merapikannya, maka ini bisa kita merge ya, merge cell, dia biar di tengah-tengah posisinya, ini di merge cell. Oke. Ya, di merge cell nih posisinya, jadi biar dia center ya. Oke. Nah, ini cara. Oke, ini kita tengahkan dulu. Oke. Nah, ya, cara membuat tabel di Word. Nah, ini teman-teman bisa kita kasih warna ya, namanya di shading ya, misalkan di sini ini di layout sama misalnya ada. Nah, ini bisa kita ganti atau di desain ya, di desain layout ini untuk tata letak gitu ya. Nah, karena ini desainnya. Nah, ini
bisa kita kasih warna nih teman-teman. Lihat di sini ada shading ya, shading kita ngasih background belakangnya tuh, ini lebih cakep gitu ya. Nih, misalkan ini kita pakai yang orange nih. Oke, ini ya tuh juga kita bold biar lebih jelas. Oke ya, nah gitu. Nah ini cara untuk membuat tabel di Word gitu ya. Nih, oke. Nah kemudian misalkan nih, ini dalam satu tabel ini kita mau pecah gitu ya, kita mau split, namanya tuh split table ya. Kalau tadi kan split cell ya, kita membagi sel gitu ya. Sekarang kita bisa memotong atau membagi ya sebuah tabel. Jadi caranya kita blok aja, misalkan di sini kursornya ke menu layout, di sini nih split table, artinya nanti dia dari kursor yang aktif ini dia akan terpisah ya, atas dan yang bawahnya ya. Sekarang kita coba ya, kita pilih split table. Nah maka otomatis dia akan terpisah gitu ya teman-teman. Nah itu fungsi dari split table ya. Nah itu oke. Nah inilah beberapa cara dalam mengatur atau membuat sebuah tabel gitu ya. Dan ini teman-teman bisa kita hias gitu ya, kita bisa kita perbagus ya dengan cara kita lebih dapetin warna desainnya dan segala macamnya. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Oke, misalkan kita kasih warna kuning. Nah, cakep. Nah, ini ya. Nah, ini caranya ya untuk membuat sebuah tabel di Microsoft Word. Nah, oke. Nah, kemudian ya, di sini ada juga nih desainnya. Jadi otomatis ya, otomatis menyesuaikan dengan template ini ya. Jadi di Word misalnya kita mau buat kita membuat tabel ya, membuat tabel, desain tabelnya sudah ada di sini macam-macam, tinggal pilih gitu ya, kita mau pakai yang mana. Nah kemudian kalau kita mau buat custom, cara yang tadi gitu ya, kita buat insert, pilih table. Tapi kalau misalkan kita mau praktis, kita juga bisa menggunakan namanya ini bisa dari Excel gitu ya. Nah itu untuk membuat sebuah tabel. Oke. Nah, dan juga di sini ada otomatis ya template, kita membuat formatnya semua seperti apa templatenya gitu ya. Ini tinggal pilih nanti sesuai selera dan kebutuhan gitu ya. Ini tinggal pilih. Oke, misalkan kita pilih yang awalnya polos ini ya, kita pilih yang ini. Kita pilih yang warna hijau misalkan, atau warna biru deh. Nih. Ini kita konversikan ke bentuk tabel yang ada di template ini gitu ya. Nah ini berarti cara untuk membuat sebuah tabel secara manual gitu ya. Nah ini tinggal isi aja. Ini misalkan kelebaran ini bisa kita atur, kita pergeser ya, kita geser, kita perkecil gitu ya, biar sesuai. Oke. Nah itulah tadi ya kan. Inilah cara membuat sebuah tabel di Microsoft Word gitu ya. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Dan buat teman-teman nih misalkan yang baru bergabung pada video ini gitu ya, jangan lupa di like dan juga di subscribe gitu ya. Nah karena video ini kita berikan secara gratis ya teman-teman gitu ya. Dan misalkan teman-teman juga ada punya teman ataupun punya saudara yang membutuhkan ilmu tentang ini, boleh di share gitu ya, siapa tahu video ini yang selama ini mereka cari gitu ya. Nah oke. Di part kali ini sampai di sini dulu gitu ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa pantengin terus ya, akan tayang kembali di part selanjutnya. Oke, itu aja. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.